Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, dimana pada video sebelumnya saya membahas mengenai suatu soal, yaitu sistem persamaan lanjar dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi khusus video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan coba dengan metode matriks balikan. Nah, dengan soal yang sama dengan video sebelumnya. Kalau teman-teman ingin mencoba dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, saya akan cek video di atas. Nah, itu dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kali ini kita akan coba dengan metode matriks balikan. Nah, sebenarnya apa metode matriks balikan ini? Metode matriks balikan ini sama dengan eliminasi Gauss-Jordan, tetapi kita menggunakan yang namanya inverse nantinya. Dia sama-sama menggunakan OBE juga, tapi kita lakukan yang namanya inverse. Nah, inverse itu kan kalau di matriks itu dia membalikkan suatu matriks yang namanya matriks balikan. Nah, ya biasanya kan untuk mencari suatu persamaan yaitu x, y, z, biasanya digunakan suatu rumus dia yaitu rumusnya yaitu kalau x sama dengan a inverse b. Jadi kita untuk mencari nilai suatu x yang isinya ada nilai x, y, z yang kemarin itu, nah atau persamaannya x1, x2 atau berapapun itu, nah itu dia harus nanti dikalikan dengan a inverse yang dikalikan dengan b. Nah, a inverse itu tentu akan kita cari. Nah, a inverse itu sebenarnya kan cuma matriks balikan biasa. Kalau matriks balikan ordonya 2 itu 2 kali 2 itu gampang, tinggal tukar diagonalnya, tukar tempat, yang ininya tandanya yang berubah. Nah, tapi kalau 3 kali 3 itu yang akan cukup sulit. Nah, karena itu kita gunakan eliminasi juga OBE di dalam matriks balikan ini. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya sama seperti kemarin, yaitu 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 3. 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 2. Dan 2x tambah 2y tambah z sama dengan 1. Nah, ini akan kita cari menggunakan metode matriks balikan. Nah, tentu kita akan cobanya menggunakan yang pertama dengan manual seperti biasa melalui whiteboard biar paham, dan juga dengan Excelnya gimana cara metode yang kita gunakannya. Oke, langsung saja kita masuk ke ini kita whiteboard kita. Nah, di sini telah saya siapkan soalnya. Nah, jika dalam eliminasi Gauss-Jordan itu kita gunakan matriks. Nah, di sini sama, nama juga matriks balikan. Jadi kita harus buatnya ke dalam suatu matriks dulu. 2 3 2. Ingatkan caranya masih jadi 2 2. Nih tinggal disalin aja yang angka yang di atas. 2 4 1. Nah, bedanya dalam metode matriks balikan, biasanya kan kita dalam eliminasi Gauss-Jordan ini digaris, lalu angkain yang kita ambil. Tetapi kalau matriks balikan, enggak, kita buat dia di sininya matriks identitas. Oke, sebentar, ini jaringan. Oke, sorry tadi karena ada kendala jaringan. Nah, kita akan kembali lagi. Nah, biasanya kalau di metode eliminasi Gauss-Jordan, yang kita salin di sisi sebelah kanan ini adalah yang mau saya bilang adalah ini ya. Kalau di eliminasi Gauss-Jordan yang disalin adalah ini. Nih. Nah, jika di dalam matriks balikan yang diisi adalah bukan ini, melainkan adalah matriks dari identitas. Jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, jadi yang diisi di sebelah kanan ini adalah matriks identitas. Nah, matriks yang diagonal utamanya adalah 1. Nah, di dalam metode matriks balikan, biasanya dalam eliminasi Gauss-Jordan kita ingin membuat ini menjadi 1 semua dan lainnya 0. Nah, sama di matriks balikan kita buat sisi yang di sebelah kiri ini semuanya adalah bernilai yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi dia harus bernilai 1 0 0 0 1 0 0 1. Jadi dia tukar tempat. Jadi menggunakan OBE. Nah, otomatis nilai yang ini sebelah kanan akan berubah nantinya. Nah, oke, kita akan langsung saja. Seperti biasa ini kalau di kemarin di eliminasi Gauss-Jordan, berarti ini
R1 atau baris pertamanya kita bagi dengan 2. Karena kita mau membuat yang ini menjadi angka 1. Nah, berarti ini 1, 1/2, 1, ini 1/2, 0, 0, 0. Nah, sedangkan yang bawahnya dan yang 23 itu tetap karena dia nggak diganggu gugat, jadi kita tulis lagi. Nah, oke, selanjutnya berarti kita harus menolkan yang bawah ini. Jadi kan caranya kita harus membuatnya seperti ini. Berarti kita harus menolkan yang di bawah sini. Berarti patokannya yang adalah yang di sebelah sini patokannya. Jadi R1 ini sebagai patokannya. Jadi kita akan R2 seperti biasa, R2 berarti masih 2 dikurang dengan konstanta yang ini dibagi dengan konstanta ini. Berarti 3 bagi 1. Berarti 3 dikali, ini tulisnya 3 bagi 1 dikali R1. Nah, berarti ini sama R3 berarti konstanta yang ini 2 dibagi dengan 1. Berarti dikurang 2 bagi 1, hasilnya 2 juga ya, sama. Nah, baru selanjutnya kita akan cari. Berarti ini dia hasilnya tetap. Ini kita bikin aja langsung 0,5 1 0 ops 0,5 0 0. Nah, R2 berarti 3. 3 dikurang 3 kali R1. 3 kali 3 berarti 0 ya. Nih, berarti ini 2 dikurang 3/2. 2 kurang 3/2 berarti 4/2 kurang 3/2 berarti 1/2 berarti 0, berarti ini 0,5. Oke, 0,5. Nah, 2 itu kan 4/2. Oh, ini kan 3/2. 4/2 kurang 3/2, 1/2. Ya, harus kita samakan dulu penyebutnya. Ini 4 kurang 3 berarti 1. 0 kurang 3/2 berarti 3/2 ya. Negatif 3/2 berarti negatif 1,5. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. Nah, berarti negatif 1,5, 1 dan 0. Yang bawahnya lagi 2 kurang 2 berarti ini 0. Ini lagi 2 dikurang 2 kali setengah 1 berarti 2 kurang 1 berarti 1. 1 dikurang 2 negatif 1. Ini 0 dikurang 1 negatif 1. Satunya dari mana? 2 kali setengah 1. Ini 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. Berarti bawahnya 0, 1, negatif 1, negatif 1, 0, 1. Oke, berarti telah kita dapatkan yang ininya 1 dan bawahnya 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mensatukan baris yang kedua di sini. Nah, karena kita lihat di bawahnya sudah ada angka 1 nih. Nah, ya udah, kita nggak usah lah. Kalau ini boleh saja ya kita bagi dia dengan 0,5, tapi nanti nilainya ribet berkoma-koma dibagi-bagi kan. Nah, karena itu kita tukar tempat aja. Kita tukar tempat, R2 itu menjadi R3. Jadi dia tukar tempat, R2 menjadi R3, R3 menjadi R2. Nih, kita tukar tempat. Berarti satunya yang baris pertamanya masih tetap karena nggak diubah, nggak diganggu. Nah, berarti ini R2 nya jadi R3. Berarti ini 0, 1, negatif 1. Jangan sampai salah ya, negatif 1, 0, 1. Ini berarti 0, 0,5, 1, negatif 1,5, 1 dan 0. Nah, berarti dia kita tukar tempat. Nah, selanjutnya berarti kita harus mengenolkan yang di bagian ini. Berarti yang
di bagian ini harus kita nolkan karena kan dia sudah 1 sini. Ini berarti ini harus kita nolkan. Nah, berarti patokannya menjadi ini ya, patokannya berarti R2 ya. Dengan nilai konstantanya yang ini 0,5 dan 0,5 ini. Nah, ya udah berarti sini R1. Nah, R1 itu dikurangkan dengan 0,5 R2. Berarti ini R3 sama 0,5 R2. Nah, berarti baru kita langsung tulis yang hasilnya. Oke. R1 nya berapa? 1 dikurang 0 berarti 1. 0,5 kurang 0,5 pasti 0. 1 dikurang 0,5 kali negatif 1. Berarti ini negatif ketemu negatif, ini positif ya. 1 tambah 0,5 berarti 1,5. 0,5 dikurang dengan 0,5 yang nih berarti jadi positif, berarti jadi 1. 0,5 tambah 0,5 berarti dia 1. Nah, berarti ini 0 kurang 0 kurang 1 berarti negatif 0 kurang 0,5 kali 1 berarti 0,5 berarti negatif 0,5. Salah, jangan lupa dikalikan ya. Nah, R2 nya berarti tetap karena dia tidak di apa-apakan. Nah, R3 nya berarti ini 0 kurang 1 0 kurang 0,5 kali 0. Salah, 0. R3 nya 0 kurang 0,5 kali R2 0. Jadi 0 kurang 0 0. Jangan yang salah ya, R1 ya, dia ke R2 patokannya. Ingat, patokannya R2. 0,5 kali 1 berarti 0 ya. Nih, 1 kurang 0,5 yang dikalikan negatif 1 berarti dia positif. Berarti 1,5 juga berarti sama. Nah, ini berarti negatif 1,5 dikali 0,5 kali 1 berarti positif, berarti jadi 0,5. Berarti tambah, berarti jadi negatif 1. Karena kan negatif 1,5 tambah 0,5 berarti dia negatif 1. Berarti ingat aja kalau negatif itu utang. Kalau kita punya utang, kalau positif itu duitnya kita bayar. Utang kita setengah, 1,5, duit kita cuma setengah 0,5 berarti utangnya masih bersisa 1, jadi negatif 1. Berarti R3 nya 1 dikurang 0 berarti ini 1. 0 kurang 0,5 berarti negatif 0,5. Nah, berarti negatif 1 negatif 0,5. Berarti ini sudah. Sekarang kita mau mengsatukan angka ini. Berarti ya kita tinggal bagi aja dia R3 nya dengan 1,5. Nah, berarti kita bagi dia. Yang ini atas bawahnya masih tetap ya. 1, 0, 1,5, 1, 0, negatif 0,5. 0, 1, negatif 1, negatif 1, 0, 1. Nah, ini bagi 1,5, 0, 0, 1. Negatif 1 dibagi 1,5 itu hasilnya negatif 0,6667 itu. Negatif 0,667. Nah, yang ini 1 dibagi 1,5 berarti sama 0,667, cuma nggak pakai minus. 666 nya banyak, kita singkat aja jadi 667 aja. 0,5 bagi 1,5 itu negatif 0,333. Oke. Nah,
baru selanjutnya kita menolkan yang bagian atas ini. Harus kita nolkan. Maka patokannya yang di bawah R3. Oke. Berarti ini R1 dikurang 1,5 kali R3. Ini berarti R2. Nah, ini ada negatif nih, kurang, kasih negatif lagi 1 kali R3. Kasih kurung ya, biar nggak salah nanti di Excelnya, biar mudah kita. Kalau dijadiin plus langsung boleh, nggak ada pengaruh, tapi ingat jangan di plus negatif 1 lagi, dan sudah jadi plus 1-nya langsung. Nah, oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah, berarti ini 1 kurang 0, ini 1. Ini 0 kurang 0, 0. 1,5 berarti ini 0. 1 dikurang 1,5 dikali 0,667 itu hasilnya jadi positif, berarti 1, berarti hasilnya kalau dicari nanti adalah 2. Ini 0,667 ini kita kalikan dengan 1,5, hasilnya adalah 1, tambah berarti 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. 0 kali dengan ini 1 juga, berarti dia hasilnya adalah negatif 1. 0 kurang 1 kan negatif 1. Nah, ini adalah negatif 1,5. Kalau dikali ini berarti dia menghasilkan 0,5, berarti ini dia adalah 0. Nah, coba kita cari pakai kalkulator biar enak. 1,5 itu kalau dikali dengan 0,667. Nah, itu hasilnya 1 ya. Karena kan tadi dia 667 banyak, kalau kita ikuti semuanya dia hasilnya 1. Jadi 1 dikurang 1 ditambah 1 karena dia minus kali minus jadi 2 dia. Nah, ini sama, berarti ini kalau ini nggak minus jadi positif. 0 kurang 1 kan negatif 1. Nah, 0,5 kita coba kalikan dengan 0,333. Nah, itu hasilnya 0,165. Nah, ini kalau kita cari ngikuti semuanya, maka nanti kalau kita kurangi hasilnya adalah 0. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kalau itu nanti kita akan coba di Excel. Nah, selanjutnya ini 0 kurang negatif 1 kali 0 berarti 0. 1 ini berarti 0. Nah, negatif 1 dikali negatif 1 dikali bawah negatif 1 dikurang negatif 1 kali ini berarti positif. Nah, berarti ini hasilnya jadi negatif 1,667. Nah, karena kan negatif dikurang lagi berarti nilainya nambah, jadi negatif dikurang 0,667 jadi negatif 1,667. Ini berarti R2 nya 0 dikurang ini negatif jadi positif, berarti 0 kurang 0,667 berarti negatif 0,667. 0 ditambah jadinya positif. Ini kan negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, 1 dikurang ini positif, berarti ini 1 kurang 0,333 berarti hasilnya 0,667 juga. Nah, baru ininya yang menjadi tetap karena dia belum diapa-apakan. Nah, teman-teman, ini adalah bukan nilai langsung dari X, Z nya. Nah, ini bukan dari nilai dari X, Y, Z. Nah, ini kan X. Nah, ini bukan nilai X, Y, Z itu dicari dengan ada rumus yang namanya X sama dengan A inverse B. Nah, jadi yang kita cari ini, yang kita dapatkan ini, yang di sebelah sini,
adalah nilai B-nya. Nilai A inverse-nya salah. Nilai A inverse-nya. Nah, ini adalah A inverse. Kita masih mencari A inverse ini. Sedangkan B itu kita dapat dari soal. Nah, soalnya tadi bilang adalah tadi sabar ya, soalnya di atas. Nih, soalnya adalah 2x tambah sana. Yang nilai B-nya adalah ini. Nih, berarti 321 itu adalah nilai dari B-nya. Nah, berarti kalau kita masukkan di sini nilai X, berarti adalah A inverse, berarti 2 negatif 1,667 negatif 0,667 negatif 1 0,667 0,667 0 ininya berapa? 0,667 negatif 0,333. Nah, ini kita harus kalikan dulu dengan matriks B tadi. 3, 2, 1 baru nanti menghasilkan nilai X, yang itu dalam nilai X itu ada matriks yang berisi matriks X, Y, Z-nya. Nah, cara pengkaliannya ini gampang. Yang baris yang di sini itu kita kalikan dengan baris kolom yang ada di sini. Jadi baris kali kolom, lalu di sininya juga sama dengan demikian, baris dikali dengan kolom lagi yang ada di sini. Nah, nanti berlanjut lagi dengan bawahnya lagi, baris kayaknya biru juga, baris dikali lagi dengan kolom yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya itu adalah barisnya 3, kolomnya 1. 3 kali 1. Jadi ordonya 3 kali 1 baris. Nah, caranya ini dikalikan ke sini. Untuk yang pertama, untuk mendapatkan nilai yang pertama. Nilai pertama berarti 2 dikali 3, berarti 2 kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3, lalu ditambah. Nah, ini masih satu baris ya, ditambah dengan negatif 1 yang dikalikan ke bawah sini, yang kedua nih, kali 2 ditambah lagi dengan 0 yang dikalikan dengan yang sini 1. Nah, begitu seterusnya sampai yang baris kedua lagi, negatif 1,667. Nah, memang kalau di manual itu agak ribet, susah. Cuman kalau nggak paham manualnya, kita nggak akan bisa menyerapkannya di dalam Excel. Nah, 1,667 kita kali dengan 3. Kita akan kali dengan 3. Lalu kita tambah lagi dengan 0,667 yang dikalikan dengan angka 2. Nah, baru ini 0,667 yang dikalikan dengan angka 1. Nah, lanjut lagi ke bawahnya, negatif 0,667 yang dikalikan dengan 3 lagi, ditambah dengan 0,667 yang dikalikan dengan 2. Nah, yang penting kita paham konsepnya, jadi kita nggak akan susah nanti menerapinya di dalam Excel. Nah, oke. Nah, ini kalau 2 kita jumlahkan. Nah, 2 kali 3 6, kurang 2 berarti ini kan kurang 2, 4 berarti 0, berarti 4. Hasilnya 4. Nah, ini hasilnya kalau kita cari dengan kalkulator nanti adalah sama dengan yang setelah kita cari di eliminasi Gauss-Jordan.
Jadi 4, negatif 3, dan negatif 1. Jadi 4, negatif 3, dan negatif 1. Nah, mungkin pembuktinya nanti kita akan coba di Excel. Ini kan kalau dikali nih agak ribet. Apalagi kalau 1,667 nya itu banyak, kita bisa isi di itu nanti. Kita selisihnya nanti di beberapa koma. Karena kan kita nggak memasukin semua angka dari 1,667 nya. Nah, negatif 5 kan, negatif 5 aturannya. Berarti negatif 5 kalau 0,667 kali 2. Nah, negatif 1,34. Jadi selisihnya ini nanti agak susah, jadi kita akan coba gunakan kalkulator dengan bantuan Excel. Nah, pasti hasilnya nanti 4, negatif 3, dan 1. Oke, kita langsung saja di Excel. Nah, di sini berarti sama dengan tadi. Kita masukin dulu, kita masukin angka-angkanya 312, 324, 221. Nah, ini berarti 100, 010, 100, 0. Nah, berarti seperti biasa. Ini berarti kita R1 kita bagi dengan 2. R1 dibagi dengan 2. Ininya tetap, dan ininya tetap juga R3-nya. Baru di blok, tarik ini. Nah, akan terkalkulasi dia sendiri, otomatis. Nah, baru ini kita menyelesaikan yang bagian 2 dan 3 nih. Kita harus menjadikan 0. Berarti dia R2 dikurang 3 kali R1. Ini R3 dikali 2 kali R1. Ini berarti tetap ngambil yang ini. Ini berarti R2 dikurang 3 kali R1. Nah, kalau dia 0 berarti dia udah benar loh. Kalau dia belum benar berarti harus kita periksa mau tahu ada yang salah tulis. Nah, oke, ini sudah benar. Nah, berarti dia sama dengan yang telah kita dapatkan tadi pada sebelumnya. Kita coba nih. Nih, kita telah dapatkan tadi nih 1, 0,5, 1, 0,500. Berarti sudah benar. Oke, selanjutnya berarti kita tukar tempat. R2 kita pindahkan ke R3. Berarti R1 nya masih tetap, R2 itu adalah R3, R3 itu adalah R2. Nah, oke, sudah berpindah ya dia ya, sebentar saja berpindah dia. Baru patokannya berarti di sini ya, kita mau nolkan yang bagian ini. Berarti ini R1 dikurang dengan 0,5 R2. R3 dikurang dengan 0,5 R2 juga. Ini berarti R1 dikurang 0,5 kali R2. Ini berarti R2 tetap. R3 dikurang 0,5 kali R2. Tarik. Nah, berarti sudah jadi 0, berarti ini sudah benar. Oke. Selanjutnya kita jadikan ini diagonal utamanya nih 1. Oh, sorry, ini biar kita nampak perbandingannya, kita coba kasih warna dulu. Biar dia kelihatan mana yang tadinya awalnya matriks identitas, mana yang telah menjadi perubahannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi dengan ini, R3 nya bagi dengan 1,5. Nah, seandainya teman-teman ingin membagi sini misalnya 0,667, kan kita nggak mungkin maksudnya R3 dibagi 0,666667. Nggak mungkin, kita kan nggak tahu berapa angka di belakang komanya. Ada cara biar dia mendapatkan nilai yang selalu 1,5 atau 0, yang ada di sini. Kita kan nggak tahu dia angkanya berapa.
caranya gimana? Nah, kita coba salin dulu yang nggak dibutuhkan, yang nggak dikerjakan. Nah, berarti R3 dibagi dengan nilai yang ini kan, 1,5. Nah, agar dia selalu mengambil nilai yang berkoma dalam suatu sel di Excel, kita ikat dia dengan dolar atau klik F4. Nah, ikat dengan dolar di depan blok selnya ini, dia huruf selnya ini, depan dan belakangnya. Nah, lalu dia kan nanti pasti dia tidak akan berubah dengan 1,5. Jadi setiap sel yang ada di sini pasti dibagi dengan 1,5. Nah, hasil kan sama kan dengan yang telah kita kerjakan tadi. Nih, kalau dibagi 0,067 sama semua. Nah, kalau mungkin teman-teman mau coba ini dibagi dengan 1,5, boleh. Nih, hasilnya tetap sama. Nah, nggak ada perbedaan dari yang kita pakai sel. Nih ya, sama. Nah, oke. Itu tadi tips and trick saja dengan menggunakan Excel. Kita lanjut lagi menolkan yang atas R1 dan R2 ini. Di R2 dikali negatif 1. Nah, ini berarti dikasih kurung ya, negatif 1. R3. Ini R1 dikurang 1,5 kali R3 juga. Nanti ini S1 dikurang 1,5 kali. Nah, ini 1,5 nya mungkin bisa juga kita ganti lagi dengan Excel yang ini. Nah, lalu ikat lagi dengan dolar dia, dikalikan dengan R3. Nah, bisa. Ini coba ya, tarik. Nah, maka hasilnya 0 kan, 2 negatif 1 0. Nah, sama dengan yang itu. Berarti dia harus diikat dengan dolar kalau mau membagi yang koma-koma gini. Kalau seandainya komanya banyak ya, kalau sedikit ya tulis saja 1,5. Nah, R2 dikurang buka kurung negatif 1 kali R3. Tutup kurungnya. R3 nya sama. Oke, berarti ini sudah dapat. Nah, ini berarti sudah kita dapatkan nilainya tadi sama persis yang dengan ada di sini. Nah, sekarang kita harus menyelesaikannya dengan ini. Berarti ini adalah nilai A inverse. Nah, ini kalau mau A inverse. Nah, A inverse, dan ini adalah nilai A inverse kali B. Nah, sama dengan nilai sama dengan nilai X. Nah, berarti kita akan salin yang nilai ini. Nih, kita akan salin nilai ini. Dan nilai B-nya adalah tadi 321. 321. Nah, tadi ingatkan rumusnya bahwa yang sel yang ada di sini, yang baris sini, baris pertama dikalikan dengan yang ini, kolom yang ini. Jadi 2 kali 3 ditambah ini, berarti caranya sama dengan dulu. Yang tidak bergerak itu adalah nilai B. Nilai B-nya itu selalu sama, sedangkan baris ini dia akan turun. Jadi kalau ini pindah ke bawah, ininya harus ngikut. Jadi nilai yang tidak bergerak, yang seperti saya bilang tadi, harus diikat dengan dolar atau F4 ya kalau kita klik di keyboard. Berarti 2 kita kalikan dulu dengan 3. Nah, lalu kita ikat dengan dolar. Nah, berarti dia akan terus nilainya 3 walaupun nanti kita pindah ke baris yang kedua. Ditambah dengan ini yang dikalikan dengan yang 2, negatif 1 kali 2. Ingat ya, jadi 2 kali 3, 3-nya diikat dengan dolar. Negatif 1 kali 2, 2-nya yang diikat dengan dolar. Jangan yang negatif 1-nya, karena dia akan berpindah. 0, kita kalikan juga dengan 1. Lalu kita ikat dengan dolar dari 1-nya. Enter. Nah, akan hasilnya 4. Kalau kita turun tarik bawah, nah akan negatif 3 dan 1. Berarti benar yang telah kita cari tadi menggunakan manual. Nah, coba kita klik ini rumusnya. Nah, dia akan berpindah yang ininya, mengikuti sel yang kita turun ke bawah. Tapi yang nilai 321-nya tidak akan berubah. Nah, berarti telah kita selesaikan dari metode eliminasi metode matriks balikan
dengan kita cari nilai X, Y, dan Z dari persamaan lanjar tadi. Nah, ini sama dengan soal-soal yang kita kerjakan di sekolah. Kita mau cari nilai X, Y, Z dengan eliminasi atau substitusi. Tapi ini dengan bantuan yang lebih Excel, yang lebih mudah. Juga dengan matriks balikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang pertanyaan, silakan komen di bawah atau DM Instagram saya di @l.v.no. Saya Vino. Jangan kemana-mana. Nantikan video saya lainnya di Study with Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep study and enjoy the more video at this below. Bye bye.